I love you, Lord, and I lift my voice. Silakan kembali. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa beribadah pada hari ini kembali di tempat ini. Ini semua karena anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Surat Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita. Berbunyi demikian. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini saya memberikan tema, mengapa orang percaya mengalami penderitaan atau kesusahan. Mengapa orang Kristen mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, kesulitan? Maka jawabannya kita akan menemukan di dalam firman Tuhan ini. Ketika kita mengalami suatu penderitaan, maka kita pasti bertanya-tanya di dalam hati, apa yang menjadi sebab? Mengapa kita bisa menderita? Mengapa kita bisa mengalami masalah atau kesusahan? Ini yang terus kita pertanyakan di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang bernama Ayub, dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesusahan pada waktu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencoba dia, dengan tujuan Tuhan izinkan untuk menguji. Pada waktu itu dia mengalami kematian anak-anak kesayangannya. Dia juga mengalami kerugian dari hartanya, hewannya. Dia juga menderita karena istrinya mengutuk dia. Dia juga menderita, artinya apa? Istrinya meninggalkan. Dan yang terakhir adalah teman-temannya menyalahkan dia. Padahal dia adalah orang yang saleh dan tidak ada kesalahan dari dia, tetapi dia mengalami masalah atau penderitaan. Tetapi di dalam hal ini dia berkata, biarlah Tuhan yang menentukan semua. Aku hadir di dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Aku kembali pun tidak membawa apa. Sehingga dia pun dirinya sendiri mengalami penderitaan itu sakit, sampai dia mengalami sakit kulit yang sangat luar biasa.
dia begitu ngeri. Tetapi semuanya itu adalah menjadi ujian yang sangat hebat. Nah, dari cerita Bapak Ayub ini kita mengerti, kita kadang-kadang juga mengalami sebagai anak-anak Tuhan masalah-masalah dalam hidup kita. Ketika kita mengalami seperti kecelakaan, kita mengalami keluarga kita meninggalkan kita mengalami kekacauan di dalam rumah tangga, kita mengalami suatu gagal-gagal dari setiap mungkin perkebunan kita, peternakan kita gagal. Lalu kita sering sekali kita berkata, ketika kita mengalami hal demikian, sial apakah aku? Dosa apakah aku sehingga harus mengalami? Ketika kita jatuh, aduh sial. Kita berkata sial. Kita sering bertanya, sial apakah aku hari ini? Dosa apakah aku hari ini harus mengalami hal yang seperti ini? Ataupun kita merasa Tuhan tidak menjaga saya. Di manakah Tuhan? Sehingga saya mengalami, saya orang percaya. Tadi waktu saya jalan saya sudah berdoa, tetapi saya harus mengalami masalah. Terus kita bertanya, di manakah Tuhan? Tadi saya sudah berdoa, mengapa sekarang saya mengalami masalah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pertanyakan, dari mana-manakah penderitaan atau kesusahan yang dialami oleh orang Kristen? Yang pertama adalah penderitaan berasal dari kutukan Tuhan. Kutukan Tuhan. Di mana ketika manusia berdosa, lalu Tuhan berkata kepada Adam, oleh karena engkau bumi ini dikutuk, bersusah payah engkau mencari nafkah hidup. Dan ketika perempuan engkau susah bersalin, Tuhan mengutuk bumi ini karena dosa. Itu semua karena kutuk Tuhan. Sehingga kita harus berjuang, kita harus menderita, kita harus susah-susahnya untuk hidup di dunia. Jadi tidak ada lagi kata kita tidak mengalami kesusahan. Karena bumi ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Manusia pun dikutuk oleh Tuhan. Setiap laki-laki harus engkau bersusah payah untuk mencari nafkah hidup. Perempuan engkau harus sakit ketika engkau bersalin. Sampai sekarang ini terbukti. Seorang laki-laki kepala rumah tangga, dia harus banting tulang untuk mendapatkan nafkah hidup, untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari rupiah untuk kehidupan keluarga. Dan ibu rumah tangga sampai saat ini, mungkin saya juga sebagai laki-laki tidak pernah melahirkan, pasti susah ketika tidak bersalin. Ada juga yang bahkan mengorbankan nyawa kalau bukan ibunya yang meninggal atau anak. Maka ini sesuatu yang harus kita perhatikan, bahwa ini adalah suatu kebutuhan Tuhan. Kita tidak mungkin terlepas. Yang kedua, kita mengalami penderitaan atau kesusahan itu karena dosa kita atau dosa sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu karena kesalahan kita sendiri, karena dosa kita sendiri, kita mengalami penderitaan. Salah satu contoh yang mungkin yang sangat contohnya kita mencuri, lalu kita kedapatan. Setelah kita kedapatan, lalu kita dipenjara, lalu kita menderita, dipenjara, kita susah. Ini karena dosa kita sendiri, sehingga kita mengalami masalah atau kesusahan. Yang kedua, dosa sesama. Contohnya, ketika kita bertemu dengan orang mabuk, lalu tiba-tiba dia pukul kita sampai tangan kita patah, padahal kita tidak ada salah. Oleh karena dosanya dia ini, kita menjadi penderita karena tangan kita sudah. Jadi penderitaan tidak hanya datang dari dosa kita sendiri, dosa orang lain pun bisa mendatangkan penderitaan dalam hidup. Ketika ketemu dia tabrak kita, padahal kita sudah jalan di tempat yang pas. Oleh karena dosanya, kesalahannya dia, kita menjadi penderitaan.
Dan yang terakhir adalah penderitaan dari mana? Dari iblis atau setan. Seperti Ayub, dia mengalami penderitaan ketika Tuhan menjaga Ayub. Lalu iblis berkata, "Wahai Tuhan, kenapa engkau menjaga anakku? Coba engkau lepas, saya mencoba itu." Lalu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencoba itu. Tetapi tujuan iblis adalah mencobai menjatuhkan kita. Tetapi tujuan Tuhan izinkan untuk menguji kehidupan kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Yang terakhir dari mana? Dari Allah langsung, dari Tuhan langsung, di mana Dia mau menguji kita. Dia memberikan kita perintah. Lalu ketika Dia memberikan kita perintah, Dia berkata seperti, "Pergilah, jadikanlah bangsa menjadi benar, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Lalu ketika kita diutus oleh Tuhan, lalu kita di dalam kehidupan melakukan pelayanan itu, kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami penganiayaan. Ini dari Tuhan sendiri yang menyuruh kita untuk kita pergi memberitakan firman Tuhan. Tetapi di tengah-tengah memberitakan firman Tuhan, kita mengalami kesusahan, kita bahkan mengalami penganiayaan, mungkin kita dipukul, kita dimaki dan segala macam. Ini penderitaan dari suruh Tuhan, perintah, tetapi kita mengalami kesusahan. Ini artinya orang Kristen tidak pernah terlepas dari penderitaan, dari penganiayaan. Makanya kalau ada hamba Tuhan atau pengkhotbah mengatakan bahwa ketika kita percaya Tuhan, kita bebas dari penderitaan, kita bebas dari kesulitan, kita bebas dari kesusahan. Saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab memang dunia ini telah tertutup. Bahkan dosa orang lain saja kita bisa. Bahkan orang saleh seperti Ayub bisa menderita. Anaknya meninggal ketika sedang makan, tiba-tiba. Maka ini firman kepada kita, bagaimana kita anak-anak Tuhan di dalam penderitaan, dalam kesusahan, kesulitan sekarang yang kita alami, seperti di dalam firman Tuhan tadi, bahwa saya harus memberikan kita suatu penegasan bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Walaupun Dia mendatangkan masa-masa yang sulit, tetapi Dia pun mendatangkan masa-masa yang bahagia. Di tengah-tengah kesusahan, pasti Tuhan membukakan jalan yang terbaik. Seperti di dalam firman Tuhan tadi, kalau kita membacakan di dalam ayatnya yang ke-8, "Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang." Artinya, setiap orang yang tidak pernah diuji oleh Tuhan, dialah bukan anak Tuhan, dia anak gampang. Kalau orang Kristen tidak pernah susah dan tidak pernah mengalami suatu ujian dari Tuhan, dia anak-anak gampang. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kenapa orang tidak pernah memakai cincin emas atau cincin nikah itu dari tembaga, karena dia akan punah, atau dari aluminium, tetapi selalu pakai dari emas. Tetapi emas dia tetap warnanya menjadi emas, dia tidak mudah luntur. Tetapi kita tahukah bahwa emas itu harus mengalami api, dia harus dibakar dalam api, dia harus diuji, dia harus dihancurkan, dipukul dan segala macam, sehingga dia menjadi emas. Dia harus dibakar. Maka kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kadang-kadang Tuhan mau menjadikan kita emas murni di hadapan dengan berbagai masalah, persoalan yang harus kita lalui. Ketika kita sudah menunggu, maka kita timbul seperti emas. Dengan sendirinya orang mengaku kita emas. Bukan kita yang mengatakan, "Woi, aku emas," atau kita berteriak-teriak, "Aku emas." Tidak.
Kalau kita sudah terpuji, dengan sendirinya orang mengatakan dialah emas. Emas itu, walaupun orang bilang ini bukan emas, tetapi dia tetap emas. Seperti orang berkata bahwa dia bukan Tuhan, karena mereka berkata dia bukan Tuhan, sehingga dia bukan Tuhan. Tidak, karena dia sudah tetap Tuhan. Walaupun orang berkata dia bukan Tuhan, tetapi dia tetap Tuhan. Itulah kita. Walaupun orang berkata engkau orang tidak baik, tetapi dia tidak baik, karena memang dia sudah timbul seperti emas. Dia melewati berbagai ganjaran, dia melewati berbagai penderitaan, dan dia lolos dengan semuanya, sehingga dia timbul menjadi emas. Dan itu adalah salah satu contoh seperti Ayub. Dia timbul menjadi emas. Istrinya berkata, sudah tinggalkan Tuhan. Engkau tidak lihat anakmu menikah, engkau tidak lihat hartamu habis, engkau tidak melihat dirimu sendiri mengalami penyakit. Engkau masih percaya seperti Tuhan seperti itu, yang tidak pernah bisa memberi kesembuhan, tidak menyembuhkan engkau, dan tidak juga memberikan engkau kebahagiaan. Baru teman-temannya berkata, woi Ayub, engkau orang yang sudah salah di hadapan Tuhan, engkau harus bertobat, engkau sudah berdosa. Tetapi dia berkata, tidak, aku harus mencari Tuhan, aku harus bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Sampai dia menangis-nangis, tetapi jawabannya tidak melukai hati. Dia berkata kepada istrinya, hai engkau, mana hanya yang baik saja engkau terima daripada, masakan yang buruk engkau terima. Pada teman-temannya dia berkata, woi penipu-penipu sialan, engkau harus bertanya kepada Tuhan. Lalu dia terus berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Kadang-kadang kita mengalami penderitaan, sesuatu kesusahan, kesulitan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Di saat-saat itu Tuhan mau memeriksa kita. Ketika dia tidak menjawab kita, apakah kita masih yakin bahwa Tuhan ada? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengatakan Tuhan tidak ada, itu karena Tuhan ada sehingga kalimat itu akan ada. Seorang ateis itu orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan nomor yang satu bilang Tuhan ada, yang satu bilang Tuhan tidak ada. Mengapa mereka bisa berkata? Karena Tuhan ada. Coba kalau Tuhan tidak ada, pasti tidak ada kata itu. Dia tidak ada. Ya, contohnya ini mic ini. Kalau mic ini tidak ada, ya, tidak mungkin saya berkata dia tidak ada. Maka Tuhan itu selalu ada. Maka kita kadang-kadang ketika Tuhan diam, kita berkata Tuhan itu sudah tidak ada. Tuhan itu tidak menolong, maka itu yang melukai. Maka pesan dari firman Tuhan bahwa kita ini jangan melukai hati Tuhan ketika kita sedang di dalam masalah, ketika kita sedang di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, kesusahan, mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, bahwa saya tidak percaya Tuhan. Maka di dalam penderitaan ini engkau berdosa. Maka Tuhan mengatakan, ini anak yang tidak bisa diuji, ini anakku tidak bisa menjadi emas. Tetapi ketika kita lolos, Tuhan pasti membuahkan kebaikan, selalu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang berhasil. Maka inilah firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus mengingat bahwa semua penderitaan, kesusahan, kesulitan itu adalah disiplin untuk kita. Semua mereka adalah disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu bagaimana membuat kita taat, bagaimana kita menjadi lurus, bagaimana kita menjadi kembali di jalan yang benar untuk menguruskan kita. Seperti di dalam firman Tuhan tadi, supaya kita menjadi kudus. Di dalam ayatnya yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia yang menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia menghajar kita untuk kebaikan, supaya kita memperoleh bagian di dalam kekudusan. Maka sekarang kalau ada jam ini
sudah zamannya seperti virus, bukan hanya virus manusia, virus hewan, virus tanaman dan segala macam. Sekarang pisang menjadi layu dan mati. Itu dikatakan penyakitnya virus. Lalu kita hewan seperti sapi, anjing, babi dan segala macam, lalu mati. Manusia juga kena virus yang kita kenal sekarang, virus corona. Maka kita mati. Maka Bapak Saudara tentang begini, apakah kita sudah siap dalam hati? Salah satu yang kita pikirkan di dalam zaman-zaman sekarang itu adalah apa? Ketakutan. Yang kita pikirkan adalah apa? Ketakutan. Bagaimana kalau virus itu kena saya? Kalau saya lebih berpikir, bagaimana saya siap ketika virus itu sudah masuk dalam diri saya? Hanya dua hal yang harus saya persiapkan. Saya hidup atau mati. Kalau saya hidup, apa yang harus saya pusingkan? Kalau saya mati, apa yang harus saya pusingkan? Sebab aku tidak lagi mengalami dunia. Sebenarnya dalam hidup kita ini tidak ada yang perlu kita susah. Hanya dua hal yang terjadi dari sesuatu hal yang kita alami. Kalau kita sakit, kalau kita bukan mati, kita hidup. Kalau kita nanti mati, engkau tidak merasa apa. Orang menangis pun engkau tidak merasa apa. Tetapi kalau Anda hidup, ya apa yang akan pusing? Hanya saja bagaimana engkau menikmati sakit itu. Bagaimana harus engkau menjalani sakit itu? Karena memang orang tidak bisa melarikan diri. Karena kita tidak bisa melihat, hanya kita bisa menghindar. Maka oleh karena itu, kita jangan simpan ketakutan dalam hati, tetapi kita simpan kekuatan bahwa aku harus bisa menjaga diri. Yang kedua, kalaupun terjadi dalam hidup saya sudah siap. Kalau saya mati, saya percaya penuhnya Tuhan ada bersama saya. Kalau saya hidup, sepenuhnya saya percaya Tuhan ada bersama saya. Maka itu dua hal ini kita tidak menjadi mundur. Hidup kita tidak menjadi drop, tetapi kita menjadi semangat di dalam zaman-zaman yang sedang kita alami sekarang ini. Dan yang kedua, yang pertama yang sudah berkata, kita harus menilai semuanya penderitaan, kesusahan sebagai disiplin dari Tuhan. Seperti seorang ayah mendidik anak-anaknya di rumah, dan mungkin mereka dimarahi dengan cubitan, dengan hukuman-hukuman yang ringan. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan tujuan apa? Karena mereka mengasihi anak-anak mereka. Ketika anak mereka salah, lalu mereka marah-marah, lalu mereka panggil untuk dididik, dinasehati. Itu sebenarnya tujuan apa? Untuk supaya anaknya ini baik. Kadang juga ada orang tua memang dia marahi anaknya bukan karena berdasarkan kasih, tetapi karena berdasarkan emosi dan amarah. Ini yang salah. Karena kalau sudah emosi dan amarah, bukan tujuan kita memperbaiki dia, tetapi kita mau merusak fisiknya atau bahkan membunuhnya. Tetapi kalau tujuan dan kasih sayang, anakku saya mengajak engkau supaya engkau jangan seperti yang jahat yang begini, maka saya marah. Inilah supaya kita Bapak Ibu Saudara di dalam firman Tuhan tadi dikatakan seperti seorang ayah yang mendidik anak. Maka Tuhan bagi kita seperti seorang ayah yang begitu mengasihi kita. Kita mengalami kesusahan, penderitaan supaya kita ini kembali kepada Dia. Supaya Dia begitu akrab dengan kita. Perhatikan, kalau seorang ibu atau ayah kita yang memarahi kita, yang dia marahi kita sampai kita sakit hati, mungkin atau kita sampai tidak bisa omong lagi, lalu kita diam lama-lama. Ketika 2 hari kemudian lalu dia melihat kita, ketika wajah kita sudah mulai ceria, anakku, itu hari karena Bapak marahi kamu itu sebenarnya bukan karena Bapak tidak sayang, bukan karena Mama tidak mengasihi kamu, tetapi itu karena Mama mengasihi kamu.
dengan marah hari ini, sebentar atau besok kita memberikan kata-kata pengertian kembali kepada Allah, maka hubungan itu semakin erat kembali, semakin dekat kepada Allah. Maka dia merasa orang tua saya mengasihi saya. Dengan cara begitu kita boleh marah mereka, tetapi ketika kita sudah marah nanti kita sudah ini, tetapi kita tidak ada lagi kata-kata merangkul. Ini yang membuat anak saya. Dia tidak mengerti mengapa dia dimarahi. Dia tidak mengerti mengapa dia dihajar. Dia tidak mengerti mengapa dia harus dibikin seperti itu sampai dia dipikir tidak dikasih. Tetapi mungkin besok kau harus bagaimana caranya orang tua meraih dia. Atau anda sedang bekerja di sedang diri dan sedang wait dengan bercanda atau dengan berdua di mana yang sepi, atau dengan mungkin dia kemarin sudah marah-marah, engkau ajak dia mari kita pergi makan bakso, lalu di situ engkau boleh berbicara. Ternyata kemarin dia marah sama saya, ternyata oh ya saya ini tidak mama saya, ternyata dia tidak benci sama saya. Di situ dia semua masih. Inilah kita sebagai orang tua harus pintar-pintar bagaimana kita mengajarkan. Kalau kita terus dengan marah tiap hari tanpa ada seperti yang saya katakan tadi, anak itu nanti dia akan melawan kita terus-menerus. Percaya kita, karena dia tidak pernah merasakan ternyata hanya marah-marah saja orang tua. Hanya dia tahu marahin saya, kalau saya marah-marah berarti dia tidak sayang saya. Dia tidak mengasihi saya. Kenapa? Karena tidak ada timbal balik. Ketika kita marahin, kita juga harus bisa ada satu timbal balik dari kemarin. Atau kita minta maaf, anak yang marah, papa minta maaf. Kemarin itu sebenarnya papa bukan bermaksud seperti itu. Jadi kita bercerita panjang. Nah, ketika sudah akrab seperti itu, nanti ke depan tetap juga marah kalau bisa, tetapi tetap ada yang seperti itu. Ini artinya apa? Kita bisa mengajak diri supaya kita mengalami satu kebaikan. Maka Tuhan begitu. Dia mau supaya kita akan. Maka itu kita mengalami berbagai segala kesusahan dan kemudian. Maka kita akan di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kalau kita melihat bagaimana caranya kita melewati kesusahan, penderitaan, kesulitan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita mengalami? Bagaimana kita cara melalui semuanya? Dengan kita harus berpikir. Ketika kita mengalami masalah kesulitan, jangan kita berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir. Tetapi kita harus berpikir, hari ini adalah bukan hari terakhir. Ketika kita sudah mengalami satu kesusahan, beberapa bulan yang lalu kita mendengarkan ada yang bunuh diri. Ketika mereka mengambil keputusan bunuh diri, kenapa? Karena mereka mengalami kesusahan, kesulitan, mulai menderita, lalu mereka memutuskan, hari ini adalah hari terakhir. Aku tidak berguna lagi. Aku tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan yang baik apapun. Lebih baik saya mengakhiri. Karena dia berpikir ketika dia sedang mengalami tekanan yang berat, hari ini hari terakhir. Maka dia mengambil suatu keputusan dengan pertolongan iblis untuk mengacaukan akal dan pikirannya. Dan inilah hari terakhir. Bapak Ibu Saudara dikasih Allah, kesulitan, kesusahan, penderitaan bukanlah hal terakhir. Sebab masih ada hari besok yang kita harus. Kebanyakan kalau kita melihat anak muda hanya karena cinta lalu kita mengakhiri, ini adalah hari terakhir. Dan kalau tidak tahu bahwa besok bukan hari terakhir lagi. Hari terakhir adalah ketika kita sudah tidak injak dunia ini, tidak menarik nafas, itu adalah hari terakhir. Tetapi semuanya bisa terjadi dalam hidup kita sebelum kita mati. Bahkan mungkin kita berpikir tentang jodoh kita. Woi, sampai kapan saya mendapat jodoh? Contoh begitu. Bahkan ada yang menikah, dia sudah sakit berat, lalu divonis dokter tinggal 3 bulan.
tetapi suaminya berkata, aku tetap mau nikah. Pada detik-detik hari terakhir pun dia masih, suami, aku dinikahkan dengan terbalik tempat itu, tetapi dia tidak. Bahkan ada orang yang sudah umur 70 tahun, dia masih menikah juga. Segala sesuatu bisa terjadi. Jangan kita berkata bahwa hari ini adalah hari terakhir dalam hidup. Ketika kita mengalami suatu kesulitan, ketika kita gagal di dalam bersekolah, banyak anak sekolah karena mereka tidak naik kelas, lalu mereka berkata, hari terakhir karena saya tidak naik kelas, saya harus keluar dari sekolah. Mereka berpikir tidak naik kelas adalah hari terakhir dalam hidup. Tidak naik kelas bukan hari terakhir dalam hidup. Di dalam karir kita, dalam pendidikan kita, maka banyak orang yang tidak mau lagi ketika mereka sudah gagal. Mereka sudah gagal tidak naik kelas atau mereka gagal sekolah. Mereka berpikir hari ini hari terakhir dari pendidikan saya. Tidak. Tetapi itu pun menjadi kita semangat, hari ini saya gagal, tetapi besok saya tidak mau. Ketika kita sudah gagal dari semua usaha-usaha, kalau kita berpikir ini hari terakhir, ketika kita membuat suatu usaha, lalu usaha itu bangkrut, lalu kita gagal, lalu kita berkata, ini hari terakhir aku menjadi pengusaha. Tidak semua pernikahan itu hari terakhir. Semasa ada nafas hidup, dan itu adalah bukan hari terakhir dari semua yang kita lakukan, tetapi itu adalah awal dari tantangan keberhasilan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita jumlah yang kedua, bagaimana kita melihat Tuhan itu ada. Ketika kita mengalami suatu penderitaan, jangan kita pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dia menyertai kita, walaupun dia diam, tetapi dia memperhatikan. Ketika Ayub menderita, bisikan iblis itu terjadi, apakah Tuhan itu tidak ada? Tuhan diam, tetapi dia memantau, dia melihat. Tuhan sudah katakan, asal jangan menyentuh nyawanya. Tuhan sudah memberi batas dari setiap penderitaan. Tuhan tidak memberikan kita penderitaan yang tidak kita bisa tahu. Sebab itu kita jangan berkata bahwa Tuhan tidak. Ketika Tuhan tidak menjawab, bukan berarti Tuhan tidak, tetapi dia sedang melakukan sesuatu. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi itu, ada dua dia. Kalau kita ada seseorang datang kepada kita, lalu kita ngomong sama dia, lalu dia diam tidak menjawab, itu bisa kemungkinan kita tidak berbohong karena ada masalah. Yang kedua, dia diam karena sedang ujian atau sedang dia memberikan kita keputusan. Contohnya, bagaimana saya lakukan ini? Saya diam. Saya mau melihat bagaimana dia mengambil keputusan. Kalau apa-apa dia tanya sama saya, kapan dia bisa mengambil? Jauh juga. Tetapi tujuan hati saya, bagaimana dia mengambil tindakan dalam hidup? Bagaimana dia menyelesaikan itu? Lalu ketika dia bilang, oh ternyata dia bisa. Kalau saya pun tidak bisa, dia sebenarnya bisa. Maka sebenarnya Tuhan sudah mengasih tahu kepada kita, kadang-kadang kita masih bertanya, Tuhan gimana ini? Tetapi sebenarnya kalau kita sudah ambil keputusan, Tuhan sudah ada sebenarnya dalam hati kita. Hanya kita ragu, atau Tuhan diam sama kita karena kita sudah lupa dengan itu. Bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab, dia hanya diam saja. Kalau orang sudah bertegur lalu tidak menjawab, ini artinya ada masalah. Ada masalah. Halo, selamat pagi. Ini ada masalah. Kalau saya lihat mau mama di kampung, jalan-jalan, pas lewat turun di deker, yang satu dia di sana, yang satu. Lama-lama tabrak satu selokan. Ini tidak ada omong, dia. Nah, ini ada masalahnya. Nah, Bapak ini sudah berhasil.
Kalau kita ada masalah dengan Tuhan, cara bagaimana? Hanya dengan cara memohon ampun. Kalau bukan kita juga yang salah orang lain, kita harus minta Tuhan mengampuni dia supaya dia berubah. Ya, cara itu. Yang terakhir adalah bahwa kita, bagaimana cara kita melewati penderitaan kita. Yang pertama tadi, hari ini bukan hari terakhir dalam setiap masalah kita. Yang kedua, Tuhan masih ada. Yang ketiga, bahwa bukan hanya kita, artinya apa? Setiap penderitaan yang ada di dunia ini bukan hanya dirimu yang mengalami. Kalau kita bilang susah ekonomi, susah uang, apakah hanya dirimu yang susah uang? Ketika kita mengalami masalah, seakan-akan semuanya itu hanya kita yang mengalami. Wah, saya aja yang susah. Karena itu kita membuat diri kita yang paling susah. Sebenarnya kita sendiri. Yang membuat diri kita paling susah adalah diri kita sendiri. Kalau contohnya gagal panen, apakah hanya dirimu yang gagal panen? Contohnya mati karena corona, apakah hanya dirimu yang mati karena corona? Banyak ribuan orang meninggal. Lalu apakah hanya dirimu kalau hewan mati? Semua banyak orang hewan juga mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita seorang ibu yang memiliki dua anak. Lalu anaknya ini adalah seorang tentara. Lalu dia pergi berperang. Lalu dia mendengarkan suaminya sudah meninggal, ibu, lalu tinggal dua anak laki-laki itu. Yang satu tetap tinggal bersama dengan dia, yang satu pergi perang karena tentara. Lalu dia mendengarkan bahwa anaknya sudah tewas dibunuh. Lalu sejak itu Bapak Ibu, dia hanya tidur nangis, tidak mau makan, tidak mau kerja. Dia hanya mikir anak itu, bahwa tidak ada lagi anak. Lalu sahabatnya datang, dia mengajak itu keluar rumah. Lalu dia membawa sahabatnya ini ke tempat duka. Lalu ada seorang ibu juga di situ yang nangis. Lalu dia bertanya, kenapa ibu menangis? Itu ibu menangis karena ketika anaknya 5 orang naik mobil, mereka mengalami kecelakaan. Anaknya meninggal 5. Waduh, ini dia 5, saya hanya 1. Waduh, bukan hanya saya yang mengalami masalah seperti itu. Maka mulai dari itu ada suatu makna bahwa bukan hanya saya yang mengalami kematian itu. Anakku saja hilang 1, masih ada 1. Ini orang 5 habis. Maka kadang kita juga seperti itu sebagai anak-anak. Ketika kita mengalami masalah penderitaan tentang masalah ini, bukan hanya itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengalaminya. Penderitaan bisa menghasilkan kemenangan. Inilah satu contoh dari kita adalah Yesus Kristus, di mana Dia datang menderita di dunia ini, lalu dengan kemenangan menebus kita dari dosa-dosa. Dia sebagai Tuhan, Dia tidak luput dari masalah, Dia tidak luput dari penghinaan, Dia tidak luput dari penderitaan yang harus sangat kejam. Yang pertama bagaimana? Dia ditendang, dia dilukai, dia dimati, dia disalibkan. Semuanya dia. Ini pun Tuhan yang tidak berdosa. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, pasti kita mengalami penderitaan. Tidak ada kata orang Kristen tidak mengalami penderitaan. Tetapi kita semuanya berakhir pada kemenangan. Seperti Yesus, Dia mengalami penderitaan. Kenapa Dia bertahan di dalam? Karena Dia mengejar, bukan mengejar. Karena ketika kita menderita, ada orang mati, kita lukai.
lalu kita tidak mau mengalah, kita mengambil batu kita lempar, lalu ketika kita melempar dia kepalanya robek lalu mati di tempat, terakhir pecah. Maka itu adalah kita, kebijakan kita. Kita mengenal Yesus satu, diludahi dia satu. Apakah Yesus tidak hebat? Apakah Yesus tidak berkuasa? Berkuasa. Dengan dia berkata, mati bisa. Tetapi dia meninggalkan karena kasih kepada kita. Dia begitu saja. Maka itu adalah ajaran orang Kristen. Mengapa kalau agama Kristen itu dimaki-maki? Agama Kristen dijelek-jelekin, dihina-hina, difitnah, bahkan dikatakan kafir, selalu bersama. Karena kita adalah tujuan kasih dan kemenangan. Bukan kemenangan di dunia ini ketika kita menang perang semua, tetapi kemenangan di dalam iman kita. Maka inilah bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang kasih bahwa kita harus menang atas setiap masalah penderitaan yang kita alami, supaya kita beroleh berkat yang ajaib daripada Tuhan, yaitu berkat surgawi. Dan yang kedua pun kita tidak tertutup kemungkinan berkat-berkat jasmani yang kita alami di dunia ini, seperti Ayub ketika dia kehilangan semuanya hartanya, tetapi Tuhan mengganti kepada dia berlipat-lipat ganda ketika dia berhasil lewat ujian yang dia alami itu, dan dia tidak melukai itu. Maka itu bisa terjadi. Maka saya sudah katakan, lewat ujian penderitaan ini adalah suatu buah yang baik ketika kita mendapat kemenangan dan Tuhan memberkati. Dan saya akan mengatakan kepada kita pagi terakhir sekali, kita harus ingat bahwa penderitaan bagi orang Kristen tidak ada yang tidak sakit. Semua penderitaan sakit, tetapi semua itu mendisiplin kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya memperoleh bagian kekudusan dari kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Kiranya kami boleh bersabar dalam segala situasi yang kami alami. Kiranya Tuhan menolong memelihara kami masing-masing, memberkati kami, memberi kami semangat, tidak putus asa, tetapi tetap berjuang dalam kehidupan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menanggapi kebenaran firman Tuhan terjadikan Kejadian Mas 192. Terjadikan
sekolah minggu yang masih tidak Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberkati mereka, memberkati pertumbuhan mereka, sehingga dalam kehidupan mereka oleh mereka hanya bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya. Ya Tuhan, kami berdoa buat pekerjaan kami masing-masing, biar Engkau sendiri yang memberkati kami, baik kami sebagai petani, sebagai petani, bahkan apapun usaha kami ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah Engkau sendiri memberkati pemerintahan kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Ya Tuhan, kami berdoa buat masyarakat Indonesia yang berada dalam keadaan sakit ya Tuhan, yang mengalami banyak cobaan, di mana virus yang kami hadapi saat ini belum selesai ya Tuhan, belum memulihkan bangsa kami. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami, dengan cara sendiri ya Tuhan. Virus yang kami hadapi boleh berlalu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memasuki minggu yang baru ya Tuhan, dan Engkau sendiri memberkati kami, sehingga dalam minggu yang baru ini boleh kami nikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Humas 213, satu bait saja bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini berasal dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita kembali menaikkan pujian Humas 213 bait 2 dan 3.
Yesus.